Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Naufal Rashid Irfan Al-Fadil dengan NIM 122-521. Kemudian ada rekan saya Muhammad Andik Bahtiar dengan NIM 122-522. Kemudian ada teman kami juga yaitu Ibnu Majid dengan NIM 122-579. Hari ini kami akan membedah arsitektur aplikasi Command Line Interface atau CLI yang kami kembangkan, yaitu sistem manajemen turnamen e-sport. Latar belakang dari proyek ini yaitu berangkat dari 3 masalah utama dalam turnamen real. Kebutuhan mengelola bagan kompetisi yang adaptif, manajemen antrean ratusan peserta secara adil, serta pencatatan riwayat pertandingan yang secara absolut untuk kebutuhan audit anti kecurangan. Solusi ini kami ambil untuk mengotomisasi alur kerja menggunakan struktur data murni. Kami memilih arsitektur CLI 100% agar fokus pada optimalisasi logika bisnis algoritma tanpa terbebani overhead framework web. Sistem ini beroperasi secara murni in memory, artinya sistem memiliki volatilitas data tinggi di mana data akan hilang jika program dihentikan. Selanjutnya, sesi 2 akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andik Bahtiar untuk masalah bedah struktur data dasar. Masuk ke implementasi teknis. Struktur data pertama adalah static array. Untuk memuat daftar pertarung, kami mendeklarasikannya dengan inisialisasi ukuran tetap di awal program untuk mengunci blok memori tertentu dan menggunakan linear search berwaktu komputasi untuk pencarian data. Selanjutnya, untuk memasukkan pemain ke arena, kami menggunakan Vivo Kui berbasis link node. Operasi ini sangat efisien dengan waktu konstan. Penambahan tim baru langsung diarahkan melalui pointer tail, sedangkan pengambilan tim untuk tanding langsung memotong dari pointer head. Untuk struktur hierarki sistem gugur, saya serahkan kepada rekan saya, Ibnu. Ya, di sini lokasinya terminal biasa tidak bisa merender struktur data non-linear. Oleh karena itu, kami mentransformasikan struktur binary tree menjadi representasi ASCII hot berjenjang. Misi kami membaca kedalaman rekursif pohon untuk mengatur jarak spasial, sedangkan adjacency method tetap menggunakan penalaran lebar kolom dinamis. Dari sisi kompleksitas komputasi, mayoritas operasi seperti ini pas pada for limit history berjalan konstan pada namun kami mengidentifikasi degradasi performa log menjadi saat sistem harus mencari spesifik di tengah rantai link list yang memanjang. Terakhir, sistem ini memiliki kerentanan karena volatilitas absolut. Paksaan close terminal akan mengakibatkan kehilangan data permanen tanpa opsi pemulihan. Terminal CLI juga rawan
crash akibat salah input, sehingga kami membungkus seluruh memori menggunakan blok proteksi try-except berlapis di dalam perulangan untuk mencegah terminasi sistem paksa. Visualisasi kompleksitas dan mitigasi risiko. Terminal biasa tidak bisa merender struktur data non-linear. Karena itu kami transformasikan struktur binary tree sebagai representasi ASCII art berjenjang. Fungsi kami membaca kedalaman rekursif pohon untuk mengatur jarak spesial, sedangkan adjacency matrix dicetak menggunakan penyelarasan lebar kolom dinamis. Dari sisi kompleksitas, komputasi mayoritas operasi mutasi seperti NQW dan atau DQW, push pada stack, dan penyisipan data ekor di ekor linked list history berjalan konstan pada 0,1. Namun, kami mengidentifikasi degradasi performa anjlok menjadi 0N saat sistem harus mencari log spesifik di tengah rantai. Singly linked list memanjang, singly linked list yang memanjang. Terakhir, sistem ini memiliki kerentanan karena volatilitas absolut. Paksaan close terminal akan mengakibatkan kehilangan data permanen tanpa opsi pemulihan. Terminal CLI juga rawan crash akibat salah input, sehingga kami menggunakan blok proteksi try-except berlapis di dalam perulangan untuk mencegah terminasi sistem paksa. Berikut adalah penjelasan dari kelemahan sistem-sistem kami, kerentanan, dan blok menggunakan try-catch. Selanjutnya akan ada live demo aplikasi yang akan saya sendiri yang akan menjalankannya. Untuk live demonya, untuk membuktikan teori yang dijelaskan tadi, kami akan mendemonstrasikan sistem ini secara live. Saya akan menjalankan script main.py. Yang pertama, saya akan mendaftarkan patim. Di sini ada beberapa menu ya, ada yang pertama ada lihat roster, karakter, yang kedua daftar dan check-in pemain, yang ketiga lihat antrean matching, yang keempat mulai pertandingan arena 1v1, yang keenam lihat bracket turnamen, yang ketujuh mainkan pertandingan turnamen dan catat store, yang kedelapan ada lihat riwayat pertandingan pemain, yang ke-9 ada lihat matriks rivalitas, yang ke-10 batalkan aksi terakhir atau undo, yang ke-11 ada reset state turnamen, yang ke-12 ada keluar dari sistem ini gitu. Oke, kita akan lihat dulu dari menu pertama. Nah, berikut adalah roster karakter. Di sini ada ID, ada nama karakternya, ada gamenya, ada gaya bermainnya. Terus jika kita ingin mendaftarkan pemain, kita bisa memilih menu kedua. Di sini kita masukkan namanya, misalkan saya sendiri. Terus selanjutnya yaitu pilih karakternya, misalkan saya pilih karakter nomor 3. Lalu jika berhasil akan tertampilkan menu sukses, check-in pemain P1 novel selesai, masuk ke antrean di posisi pertama. Lanjut kita daftarkan lagi. Misalkan kita kasih nama Ibnu. Lalu untuk karakternya pilih 1. Pemain kedua sudah, lanjut lagi. Kita masukkan lagi pemainnya Anik.
Untuk karakternya kita pilih nomor 6 misalkan. Terus yang lanjut lagi, dan yang terakhir misalkan kita kasih nama dan karakternya nomor 5. Oke, selanjutnya yaitu kita bisa melihat antrean matchingnya. Nah, berikut adalah daftar antrean matching. Yang di depan ada P1, Noval dengan karakter Yu. Terus selanjutnya P2 Ibnu, P3-nya Anik, P4-nya Rashid. Dan itu di paling belakang. Selanjutnya kita bisa mulai pertandingan arena V1v1. Kita bisa masukkan skor pertandingan di sini antara Noval versus Ibnu. Misalkan untuk Noval skornya 3 dan Ibnu skornya 1. Hasil akan memunculkan Noval menang, pertandingan dicatat. Selanjutnya kita mulai pertandingan lagi, yaitu antara Anik dengan Rashid. Misalkan Anik skornya 3 dan Rashid 1. Hasilnya Anik menang, pertandingan dicatat. Dan jika kita lihat lagi untuk pertandingan arenanya, akan memunculkan kesalahan, dibutuhkan minimal 2 pemain di dalam antrean untuk memulai pertandingan. Jadi karena sudah tidak ada pertandingan lagi, maka pertandingannya sudah selesai. Selanjutnya kita bangun bracket turnamen untuk binary tree-nya. Oh, maaf, karena tadi sudah selesai ya untuk pertandingannya. Jadi mungkin saya akan masukkan lagi rosternya. Nah, di sini akan terlihat akan ditanyakan berapa banyak pemain yang diambil dari antrean. Misalkan saya pilih 4. Nah, berikut adalah sukses bracket turnamen di inisialisasi, yaitu ada pertandingan Noval versus Anik, kemudian ada Ibnu versus Rashid. Itu adalah untuk bracket turnamen yang mengimplementasikan binary tree. Selanjutnya kita masuk ke mainkan pertandingan dan turnamen. Nah, ini kita bisa sebenarnya sama seperti yang dimulai pertandingan arena 1v1. Perbedaannya di sini kita bisa langsung memasukkan memilih untuk pertandingan mana yang dimulai duluan. Misalkan untuk pertandingan yang M2. Di sini kita bisa memasukkan sama seperti tadi, memasukkan skor untuk Noval, misalkan saya 1, MS3, Anik 1. Di sini langsung tercetak untuk Noval 3, Anik 1, winnernya Noval. Dan dia akan otomatis masuk ke babak final di sini. Dan untuk selanjutnya yaitu kita masukkan ID pertandingan yang M3 untuk Ibnu misalkan 3 dan Rashid 1. Ibnu menang di sini dan maju ke babak berikutnya. Di sini terlihat bahwa Noval dan Ibnu masuk ke dalam final, babak final. Bisa kita coba lagi di sini untuk babak finalnya.
Untuk novel, misalkan untuk best of 7, 5, 2. Di sini winnernya adalah novel. Kemudian untuk menu berikutnya yaitu kita bisa melihat riwayat pertandingan pemain. Dan di sini mengimplementasikan single link list. Nah, kita di sini mau periksa untuk peserta yang mana, misalkan P1 atau P P5. Di sini akan terlihat untuk riwayat untuk novel, lawan Anik menang, lawan Ibnu menang, dan bisa untuk pemain yang lainnya. Selanjutnya untuk lihat metrik rivalitas, di sini kita mengimplementasikan adjacency matrix. Nah, di sini bisa dilihat bahwa matriksnya apakah akan diminta keterangan itu apakah Anda ingin mencari rivalitas teratas untuk pemain tertentu. Misalkan iya, masukkan di pemain seperti tadi, misalkan P5. Nah, tingkat rivalitas untuk novel yaitu jumlah pertandingannya dengan Anik 1 pertandingan dan Ibnu 1 pertandingan. Selanjutnya, yang terakhir untuk comment stack-nya, untuk batalkan aksi terakhir atau undo, kita coba. Di sini akan memunculkan sebuah alert, yaitu undo pertandingan M1 berhasil mengembalikan skor promosi pemenang. Jadi kita bisa lihat di M7 untuk menu ke-7. Nah, di sini akan terulang gitu untuk babak final, skor novel atau Ibnu tidak ada atau sudah diulang diunduh seperti itu. Dan terakhir untuk misalkan saya itu untuk reset turnamen, state turnamennya, apabila ada kesalahan dalam penginputan atau ada penambahan player, kita bisa misalkan mau milih ulang, bisa di reset. Akan memunculkan alert apakah Anda yakin ingin mereset seluruh state turnamen. Iya untuk Y untuk iya dan N untuk no. State turnamen berhasil di reset sepenuhnya. Jika kita lihat daftar pemain atau lihat matching, antrean kosong. Berikut adalah demonstrasi dari aplikasi ini atau program ini. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.